Semayan tanaman sawiku di sini tumbuhnya subur. Ini tanamannya udah membesar, lumayan membesar ya. Nah, yang di sini ini juga ini agak telat nih menyusulnya. Karena dia dimakanin oleh sesuatu nih. Sepertinya belalang sih. Oke, kita cek yang lain. Ini aman-aman aja. Nah, di sini yang kemarin yang gagal tumbuh dan di sini juga aman, ini juga aman, dua tanaman. Namun padahal yang di sini mati semua. Ini sepertinya ada yang makan. Nah, ada yang makanin nih. Aku kurang tahu siapa pelakunya. Bahkan di sini sebenarnya banyak ya tanaman-tanaman benih-benih kemangi yang tumbuh dan juga benih-benih cabai yang tumbuh. Ini sepertinya cabainya dulu sempat aku semai media ini dengan tanaman cabai, namun dulunya itu nggak tumbuh-tumbuh tanaman cabainya. Karena itu aku gunain langsung media tanamnya itu untuk menanam sawi. Namun ya, ini cabainya udah mulai tumbuh walaupun agak telat, tapi nggak masalah. Namun yang bikin aku agak kecewa ya gini, hilang semua nih. Aku kurang tahu siapa penyebabnya, siapa pelakunya. Namun sepertinya tikus, atau bukan tikus, siapa lagi ya, belalang sih yang bisa makanin ini kita, tanaman kita sampai habis seperti ini. Bahkan nggak ada sisa sama sekali, benar-benar nggak tersisa sama sekali, kecuali yang ini kan masih aman. Ini yang aman-aman bakal kita tutup aja dengan botol seperti ini. Ini yang udah lumayan besar. Yang udah lumayan besar sepertinya nggak bisa lagi ditutup. Yang masih aman aja sih. Yang masih kecil aja maksudnya. Oke, jadi ya seperti inilah tanaman ini kita. Tanaman update sawi kita untuk hari ini. What the Ini aku tadi di depan kebunku, pas di depan pintu pondokku. Ini aku langsung nemu ini dong, bangkai tikus. Ini ukurannya lumayan besar. Kenapa dia bisa mati ya? Ini baunya udah lumayan menyengat juga. Jadi ya aku nggak tahu deh kenapa dia penyebabnya kenapa dia bisa mati. Namun sepertinya bangkai tikus ini adalah yang suka makanin ini aku ya, makanin sawi-sawiku yang tadi. Aku nggak tahu juga deh apakah benar-benar dia pelakunya atau bukan. Tapi terlihat dari ukurannya sepertinya dia yang memang suka makanin tanaman-tanaman yang ada di sini. Salah satunya labu. Untuk tikus ini sendiri, bangkai tikusnya bakal aku manfaatin untuk ntar kita tanami di media polybag kita, planter bag kita maksudnya. Nanti bangkai tikus ini by the way juga bisa berguna untuk ini ya, untuk kesuburan tanaman. Bisa berguna juga sebagai pupuk. Oke, sip. Jadi ini dia bangkai tikusnya, dan ini udah aku masukkan ke dalam polybag ini, planter bag 100 liter ini, yang aku letakin di sebelah tanaman kacang panjang kita. Oke, jadi ini udah lumayan berbau juga, jadi benar-benar harus buru-buru aku tutup ini dengan 2 ember tanah ya. Jadi kita tutup aja. Sip. Dan ini bakal aku berikan 1 ember lagi. Agar baunya itu nggak terlalu menyengat, jadi nggak mengundang serangga lain untuk datang ke planter bag kita. Sip, ini tinggal kita ratain aja. Dan polybag ini, maksudnya planter bag ini siap untuk ditanami dengan sesuatu. Tadi by the way di bawah bangkai tikus itu juga udah aku masukin sampah-sampah organik ya, seperti gerebok pisang, kemudian ada bonggol pisang juga, dan bahan-bahan organik lainnya. Sehingga di polybag ini udah banyak sekali unsur organik yang ntar bisa menjadi suplai makanan untuk tanaman kita selanjutnya yang akan kita tanami di polybag ini. Oke, lumayan lelah juga. Karena aku khawatir ntar benih cabai yang tadi itu tumbuh di semayan sawi malah dihancurin lagi oleh tikus. Jadi ini aku putusin untuk aku langsung pindah tanam di media planter bag 100 liter ini. By the way, biasanya itu di setiap satu planter bag 100 liter ini, maksudnya biasanya itu aku tanami 3-4 tanaman cabai. Namun kali ini aku ingin coba langsung menanam 5 tanaman cabai di dalam satu planter bag ini. Ini untuk coba-coba dong. Kalau andaikan nanti kedepannya dia pertumbuhannya itu sama-sama bagus, nggak terlalu jauh beda gitu dengan yang ditanami tanaman cabai 4 tanaman cabai di dalam satu planter bag. Jadi kedepannya mungkin aku bakal terus-terusan menanam tanaman cabai, 5 tanaman cabai di setiap satu 100 liter planter bag ini. Jadi lumayan menghemat tempat juga.
Oke, ini langsung kita pindahin aja sebentar ya. Sip, ini udah aku pindahin. Ini satu, aduh nggak fokus. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini kelihatan kecil, dan ini empat, ini kecil walaupun nggak ya di kamera nggak tahu kita kelihatan atau enggak. Jadi ini kecil, dan ini 5 ya. Ini semoga saja dia masih bisa bertahan. Tapi kalau memang andaikan dia mati ya nggak bertahan, tenang, aku masih punya backupannya yang kemarin baru kita semai. Waduh, ternyata tempat kemarin yang aku tanami tikus, bangkai tikus itu, ini malah maggot-maggot seperti ini malah bermunculan. Berarti bangkai tikus yang kemarin itu udah disinggapi dengan lalat-lalat yang BSF itu, sehingga ketika kita tanami atau kita kubur di media tanamnya ini, lalat BSF-nya ini malah muncul, larva-larvanya malah menetas. Ya, kalau udah seperti ini, mau nggak mau berarti media tanam yang ada di planter bag ini harus kita diami kurang lebih ya sebulan sampai 2 bulan atau bahkan 3 bulan ya, sampai ntar larva BSF-nya ini menjadi dewasa dan bisa berpindah tempat, nggak lagi di tempat yang ini. Ya, agak nyesel gak sih nanami tikus, tapi ya sudah deh. Lagi-lagi akibat dari angin yang kencang, tempat lanjaran untuk kacang panjang kita malah patah lagi. Ini bukan jatuh dari ininya ya, ini patah atau malah jatuh ya, karena kurang dalam aku tanamnya ya kali. Ya, aku kurang tahu deh. Mungkin bisa jadi karena kurang dalam aku tanamnya ya. Ya, ini jadi pekerjaan kita lagi. By the way, sebelum kita rapikan, kita petik-petik terlebih dahulu kacang panjangnya yang bisa kita petik. Ya, sip. Ada lagi. Ya ini masih ada sih, tapi masih terlalu kecil sepertinya ya. Ini ada kacang panjang terlalu sedikit masih. Jadi kacang panjangnya seperti ini lebih enak kalau misalnya langsung kita lalap aja sekarang ya. Memang kacang panjang tuh enak kalau dijadiin lalapan. Andai kan di sini ada terasi atau sambal, pasti rasanya lebih enak. Kita petik lagi yang di sini, masih ada ternyata. Sip, untuk rambatannya sekarang udah mulai berdiri kokoh lagi. Dan ini tadi udah aku gali lebih dalam lagi daripada yang kemarin, dan semoga saja dia masih bisa bertahan ketika entar ada angin. Ya, memang akhir-akhir ini angin kencang sering terjadi di sekitar sini karena memang sekarang lagi di bulan 9 ya, bulan 9 mau ke bulan 10. Jadi wajar sih kalau memang banyak anginnya, karena ketika di bulan 10 itu kita itu sudah memasuki musim hujan. Jadi wajar kalau memang ketika di musim hujan itu terjadi yang namanya angin. Tanaman cabai yang kemarin aku pindahin ke planter bag 100 liter ini kelima-limanya semuanya berhasil bertahan. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, dan juga ini kelima. Masih pada bertahan semua. Ini membuktikan kalau cabai itu bisa langsung kita pindah tanamkan ketika umurnya masih kecil seperti ini. Jadi cabai itu sangat gampang ya untuk dirawatnya ketika masih dalam kondisi yang masih kecil seperti ini maksudnya. Aku nggak tahu apakah ntar ketika dia sudah lumayan besar itu gampang atau enggak ketika dipindah tanamkan. Namun aku biasanya ketika masih kecil seperti ini langsung aku pindah tanamkan ke media yang lebih besar. Jadi ini juga bisa kalian praktekkan langsung. Hari ini aku mau update ini kita semaian terong kita. Oke, ini pertama-tama kita buka terlebih dahulu. Ininya jaringnya. Nah ini dia. Ini ada rumput by the way. Nah ini terong kita rata-rata udah pada tumbuh semua. Waduh, ini ada nyasar benih apa sih namanya nih, benih papaya ya. Oke, ini kates lagi. Ini terong kita udah pada tumbuh semua rata-rata, dan dia sekarang udah mulai ngeluarin daun sejatinya, daun ketiganya, daun yang sebenarnya ya, daun terong yang sebenarnya. Nah ini dia. Nah setelah
kondisi seperti ini bakal aku buka aja semayannya. Ini by the way udah bisa kita langsung pindah tanami, sebenarnya udah nggak masalah lagi. Oke, sekarang kita coba aja ya, kita tes aja salah satunya, kita ambil yang ada di sebelah sini aja. Nah, kita ambil seperti ini, dan ini bakal langsung kita pindah tanami mungkin di sini ya. Aku bakal tanam terong itu satu terong per satu polybagnya. Ini by the way ukuran polybagnya itu ukuran 40 kali 50 kalau nggak salah. Nah jadi seperti ini. Nah ini untuk terongnya ini sendiri ntar bakal kita update lagi untuk kedepannya, untuk perkembangannya bagaimana, apakah dia masih bisa selamat atau tidak. Ini untuk sisanya itu juga bakal aku pindahkan lagi ke tempat polybag kita yang masih kosong. Kenapa aku nyaranin ke kalian itu untuk mindahin tanaman terong kita ini yang masih kecil seperti ini langsung di media yang lebih besar? Karena ketika dia sudah lebih besar dari ini, ntar akarnya itu juga bakal lebih besar juga. Nah ini akarnya masih kecil seperti ini, jadi ketika dipindah tanamkan, dia untuk terkena stresnya itu lebih kecil ini persentasenya, karena akar yang kita ambil itu masih pada aman semua. Ini by the way bisa juga dipindah tanamkan ke tempat yang lain, misalnya di tempat yang pot tray semai seperti itu, atau bukan di botol-botol aqua yang gelas itu, ini juga bisa. Namun aku orangnya lebih suka langsung dipindah tanami ke tempat yang memang seharusnya dia bisa kita tanami, maksudnya yang tempat yang bakal dia jadikan sebagai tempat untuk menanam dia ke depannya, untuk yang selanjutnya. Apa sih bahasanya? Yang penting nggak kita pindah-pindah tanami lagi ketika kita pindah tanami yang pertama ini. Ya aku udah belepotan, sorry. Oke, hari ini kita update perkembangan dari sawi kita. Ini sawi kita perkembangannya udah lumayan bagus. Ini batangnya, tanamannya juga udah mulai membesar. Ini juga 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Ya ini dia pertumbuhannya lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Aku kurang tahu kenapa. Apakah karena media tanamnya yang bagus atau memang karena benihnya yang juga bagus. Tapi kalau benihnya itu sama-sama bagus sih. Soalnya benihnya itu sendiri dari benih yang sama ya. Sepertinya yang di sebelah sini lebih banyak terkena sinar matahari. Aku kurang tahu juga apa perbedaannya dari tanaman-tanaman yang lain ini ya. Oke. Hari ini aku juga mau cek ini pembibitan cabai yang kemarin kita bibitin dari buah yang baru saja kita petik dari tanaman yang langsung. Oke, jadi ini kemarin masih belum sempat aku cek, dan sekarang ya ternyata masih belum ada perkembangan sepertinya. Ya belum ada tanda-tanda kalau cabainya itu muncul. Untuk persemaian cabai itu sendiri baru kemungkinan besar ya, rata-rata itu baru bisa berkecambah ketika berumur kurang lebih 1 mingguan. 1 mingguan biasanya baru bisa muncul. Biasa di hari kelima itu ada sedikit tanda-tanda muncul perkecambahan. Namun aku lupa ini udah hari keberapa. Dan ya sepertinya belum ada tanda-tanda untuk muncul perkecambahan dari cabainya. Jadi ini ntar lagi bakal kita tutup kembali dan bakal kita diami lagi kurang lebih 2-3 hari ke depan. Barusan aku baru aja menyemai lagi sawi untuk ntar kita pindahkan ke tempat polybag kita yang kemarin masih banyak yang kosong akibat dimakanin oleh tikus ya. Jadi semoga saja dengan penyemaian kali ini tempat yang kosong itu bisa kita isi kembali, sehingga ntar tidak ada tempat yang kosong ketika kita menyemai sawi. Jadi tidak ada polybag yang sia-sia gitu. Cabai yang dulunya sempat aku pindahin ke tanah maksudnya seperti ini. Nah ini bahkan akar-akarnya kelihatan nih. Jadi akarnya kelihatan karena memang kemarin itu aku tanami di tempat di reset bed, apa sih namanya, kaca bekas ini memang dulunya itu kurang dalam aku tanaminya, sehingga ketika aku pindah tanami akarnya itu makin membesar dan dia lama-kelamaan menembus media tanamnya, dan pertumbuhan dari cabainya itu malah nggak tegak lagi tapi bengkok seperti ini, miring ya pertumbuhannya. Namun bukan itu yang ingin aku update. Ini dia yang ingin aku update. Nah kelihatan. Nah tanaman cabainya itu mulai ngeluarin bakal bunga. Nah
Nah, di sini juga banyak nih. Akhirnya setelah sekian lama dia mulai berbunga juga. Jadi dari kesimpulan ini bisa dibilang bahwa media tanam yang ada di reset bed ini itu lumayan subur ya, lumayan gembur. Walaupun dulu sempat gagal ketika aku tanami terong, namun ketika kita tanami cabai dan juga kacang panjang bahkan, ini dia bisa berbuah dengan lumayan lebat ya. Jadi kemungkinan besar untuk kedepannya reset bed ini bakal aku jadikan tempat untuk menanam kacang panjang atau bukan cabai-cabean seperti ini. Ya, ini semuanya bakal kita penuhi dengan cabai. Jadi reset bed ini nggak nganggur untuk kedepannya. Ya, lumayan banyak rumput juga ini. Jadi bisa kita cabut-cabutin aja. Hari ini aku juga ada banyak sekali membawa sampah-sampah dari rumah, sampah-sampah organik seperti ini ada ini kelapa, apa sih namanya nih? Ya, sisa ampas kelapa. Kemudian ada juga kulit-kulit jeruk dan masih banyak bahan-bahan organik lainnya. Dan ini lumayan berbau, jadi aku harus buru-buru cepat untuk nutupin dia dengan tanah agar tidak mengundang binatang-binatang lain ya. Agar tidak muncul maggot deh seperti yang planter bag yang di sana itu. Yang di sana muncul maggot by the way bukan karena bau, namun karena memang ya bau juga sih. Lihat itu, bahkan aku nggak tahu kelihatan atau nggak di kamera, tapi dari mataku itu banyak sekali lalat yang muncul di atas planter bag kita itu. Jadi wajar sih kalau memang di dalamnya banyak belatung. Jadi lalat itu langsung menetaskan telur di media tanam ini, sehingga ya kurang dari beberapa hari saja belatungnya langsung muncul. Ya, jadi pembelajaran aja untuk kita.